kamu bahwa nilai literasi matematika pada tahun 2022 khususnya pada materi Shape dan Space menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berada pada kategori rendah, sedangkan sisanya pada kategori sedang sampai tinggi. Lalu, data ini diperkuat oleh penelitian yang telah tim pengembang lakukan pada satuan pendidikan menengah. Hasilnya, nilai rata-rata tes diagnostik spasial pada 31 siswa hanya mencapai 42,58 dan bahkan 28 dari 31 siswa belum mencapai KKM. Dari nilai tersebut kami menarik kesimpulan bahwa mereka kesulitan pada materi rotasi dan visualisasi bangun ruang. Berbagai media pembelajaran 3D memang sudah banyak sekali dikembangkan. Namun, media pembelajaran 3D ini belum dilengkapi dengan sistem asesmen yang terstruktur. Yang kedua, belum adanya learning tracker. Dan yang terakhir, desain pembelajarannya belum mengacu pada konsep deep learning, yaitu meaningful, mindful, dan joyful learning. Spatial Lab dikembangkan secara terstruktur menggunakan metode ADDIE, dimulai dari tahap analisis terhadap problem kemampuan spasial siswa melalui studi literatur dan penelitian tes diagnostik matematika spasial. Tahap selanjutnya adalah desain untuk merancang arsitektur web, lalu dilanjutkan tahap development untuk membangun sistem web, dan pada tahap implementation dan evaluation kami melakukan uji coba terbatas dan mengevaluasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar website kami dapat menjadi lebih baik. Spatial Lab dibuat sebagai sebuah ekosistem web app yang utuh. Arsitektur dasar dan estetika visual platform ini dirancang menggunakan HTML dan CSS untuk menghasilkan landing page serta menu navigasi yang responsif dan interaktif. Untuk logika sistem, kami mengombinasikan JavaScript dan TypeScript guna membangun fitur LMS yang terstruktur, quiz panel yang dinamis, sistem petualangan quest yang seru, hingga halaman leaderboard berbasis data real time. Seluruh kode sumber dikelola melalui GitHub dan dideploy secara instan menggunakan arsitektur Cold Vercel untuk menjamin performa website yang cepat dan stabil. Spatial Lab menerapkan pendekatan student-centered learning di mana peserta didik berperan sebagai subjek aktif yang membangun pemahamannya secara mandiri, bukan sebagai penerima informasi pasif. Pendekatan ini didukung oleh prinsip self-regulated learning melalui fitur My Journey. Melalui fitur ini, peserta didik merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pemahamannya secara mandiri. Kami menggunakan 3 pendekatan yang saling melengkapi. Yang pertama adalah 3D Work yang bertujuan untuk membangun pemahaman konsep siswa. Dan yang kedua adalah Spatial Kingdom Quest. Spatial Kingdom Quest ini merupakan asesmen tergamifikasi untuk melacak perkembangan peserta didik dalam memahami materi. Dan yang terakhir adalah refleksi berbasis data yang dapat diakses pada fitur My Journey. Tampilannya menurut saya sangat menarik karena menggunakan tema game yang kayak Pac-Man gitu. Apalagi di usia kita yang masih remaja, itu masih senang-senangnya sama game. Desain yang paling menarik itu kayak temanya gitu. Temanya itu semacam game-game. Jadi lebih fun, cara kayak fun sambil belajar gitu. Melalui uji coba terbatas, kami mendapatkan evaluasi dan umpan balik secara langsung dari salah satu guru matematika. Melalui hasil wawancara, Spatial Lab dinyatakan layak digunakan dengan beberapa revisi kecil. Menambahkan koordinat pada bangun 3D untuk menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi bangun. Visualisasi 3D pada knowledge masih berupa bangun-bangun sederhana, sehingga perlu ditambahkan gabungan bangun ruang yang lebih kompleks. Dapat ditambahkan pembahasan di setiap pelatihan soal. Nah, kami dari tim XHIS telah mengembangkan media pembelajaran Spatial Lab.